Oke, halo. Kali ini kita mau review sedikit mengenai bab 1 yang kemarin, lalu nanti kita masuk ke bab 2. Bab 1, kemarin kita udah sedikit memahami mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Tapi sebelum ke situ, kita coba lihat sedikit mengenai yang akan kita pelajari hari ini, mind mappingnya, yang akan dibahas di dalam bab 1 itu adalah mengenai pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, pemakaian informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, serta karakteristik informasi akuntansi. Sementara nanti di bab 2 kita akan bahas mengenai konsep persamaan dasar akuntansi, ada H sama dengan U plus M. Dalam H sama dengan U plus M ini lagi kita rinci harta itu apa aja, utang itu apa aja, modal itu yang bagaimana aja, jadi ada item-itemnya seperti itu. Terus nanti berikutnya lagi adalah ke perusahaan jasa siklusnya, dan terakhir perusahaan dagang siklusnya juga. Kita mulai untuk yang bab 1 ini dulu. Akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum ke definisi akuntansi itu sendiri, kita lihat di sini ada kayak bagan yang pertama ada input, yang kedua ada output dihubungkan oleh siklus akuntansi. Jadi sebenarnya akuntansi itu sendiri inputnya atau masukannya sebelum dia mengeluarkan yang namanya laporan keuangan, inputnya itu adalah bukti transaksi. Contoh kecilnya seperti ini, sebelum atau menjelang kemarin masuk ajaran baru, mungkin kita minta duit ke orang tua untuk beli perlengkapan alat tulis, termasuk buku juga, beli ke toko buku atau Gramedia misalnya. Nah, beberapa hal bukti transaksi struknya yang dari toko buku yang udah kita beli alat tulis tersebut, kalau kita kumpulin sebagai laporan pertanggungjawaban ke orang tua, itu yang namanya output. Jadi bukti transaksinya adalah input, laporan ke orang tua itu adalah output kalau kita gabungin seluruhnya. Tapi itu adalah secara individu, secara sederhana di kitanya. Sementara dalam perusahaan itu laporan keuangan yang di sini itu biasanya periode akuntansinya itu adalah 1 tahun. Berarti yang awalnya disebut transaksi ini sifatnya harian, mingguan, bulanan, kalau dikumpulin jadi 12 bulan, maka muncul namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri dalam akuntansi, khususnya di SMA, dipelajari itu ada 3 secara umum. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk mendapatkan laporan keuangan itu sendiri, dari yang adanya transaksi itu harus melewati namanya proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Itu gambaran secara umum. Dari ilustrasi tadi dan dari gambaran ini kita bisa buat definisi dari akuntansi itu sendiri. Bisa kita sebut bahwa akuntansi merupakan the language of business. Artinya yang tadi bukti transaksi yang ada di sini yang mewujudkan laporan keuangan itu menjadi alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan guna pengambilan keputusan. Nah, pihaknya ini siapa aja dan keputusan seperti apa yang akan diambil itu akan kita lihat di slide berikutnya. Di sini pihak-pihak yang membutuhkan informasi atau pemakai informasi akuntansi yang kita sebut dengan laporan keuangan itu ada namanya pihak internal dan ada namanya pihak eksternal. Pihak internal itu adalah manajer, berarti manajer ini memerlukan laporan keuangan untuk bentuk pertanggungjawaban dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Kalau kita ambil salah satu laporan keuangannya laba atau rugi, yang tadi laporan laba rugi, berarti manajer ini akan membuat keputusan kalau perusahaannya sekarang laba, apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Kalau rugi, contohnya kayak masa pandemi COVID-19 ini kan beberapa perusahaan cenderung mengalami perlambatan dalam perekonomian gitu. Jadi ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh manajer itu sendiri. Terus yang kedua karyawan. Nah, karyawan di sini buat apa sih membutuhkan informasi akuntansi? Ini menjadi suatu alat tersendiri bagi karyawan untuk lihat kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi atau imbalan jasa atau gaji ke karyawan itu sendiri. Nah, untuk pihak eksternalnya di sini ada pemilik perusahaan, ada investor juga,
ada bank dan pemerintah, kita bahas satu-satu. Pemilik perusahaan buat apa sih membutuhkan laporan keuangan? Berarti dia pengen tahu prospek perusahaan saya ini di masa mendatang kira-kira gimana ya, kalau segini laporan keuangannya, segini hartanya, segini modalnya, seperti itu. Investor atau calon investor sebelum dia menanamkan modal atau sahamnya di suatu perusahaan tersebut, maka dia memerlukan laporan keuangan. Menjanjikan nggak sih perusahaan ini untuk kedepannya kalau saya invest sekarang gitu. Untuk yang bank atau kreditur, sebelum si banknya memberikan pinjaman ke perusahaan tersebut, berarti dia mau melihat kemampuan daripada suatu perusahaan itu untuk mengembalikan pinjaman yang akan dia berikan. Itu keputusan yang akan diambil. Sementara pemerintah membutuhkan laporan keuangan tersebut, berarti ingin menghitung besarnya pajak. Biasanya semakin gede atau semakin besar laba perusahaannya, semakin besar pula pajak yang akan dikenakan. Begitu gambarannya. Nah, bagaimana kualitas informasi keuangan atau kualitas daripada laporan keuangan itu sendiri? Ada 7, tapi saya nggak akan jelasin secara lebih rinci, secara umum doang. Berarti laporan keuangan itu harus punya sifat-sifat yang menunjukkan kualitas dapat dipahami. Sebelum mereka ngambil keputusan, mereka harus benar-benar memahami laporan keuangannya dong gitu. Jadi harus dapat dipahami oleh seluruh pihak yang membutuhkan, relevan terhadap kondisi sekarang, dan relevan juga terhadap pihak yang membutuhkannya. Yang ketiga, harus dapat diandalkan untuk mengambil keputusan, dapat diperbandingkan, tepat waktu, nilai prediksi, berarti dia bisa memprediksi untuk masa mendatang kira-kira apa yang akan terjadi. Perbandingan antara manfaat dan biaya, biasanya biayanya itu harus lebih kecil dibanding manfaat yang akan diperoleh. Begitu karakteristik dari kualitas informasi akuntansinya. Yang berikutnya bidang-bidang akuntansi, ini kalian bisa baca dan cari dari beberapa referensi. Ini biasanya juga berhubungan dengan slide selanjutnya mengenai profesi akuntansi. Ada akuntan perusahaan, di sini disebut juga dengan akuntan internal. Dan yang ini adalah yang bertugas membuat atau menyusun laporan keuangan dari yang adanya bukti transaksi sampai berwujud laporan keuangan. Yang kedua, akuntan publik atau disebut juga auditor. Bedanya dengan poin 1 adalah yang kedua ini sifatnya akuntan eksternal atau dia lebih independen, lebih objektif laporan yang dia buat dibanding poin 1. Kenapa demikian? Karena namanya akuntan internal, berarti dia harus melindungi perusahaannya dong. Contohnya kayak saya ambil contoh yang pemerintah tadi, buat menghitung pajak. Biasanya perusahaan itu cenderung untuk memperkecil laba perusahaannya agar semakin kecil juga pajak yang dibayar ke pemerintah. Akuntan pemerintahan berarti dia yang bekerja di departemen-departemen pemerintahan kayak Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, BPK, seperti itu. Yang keempat, akuntan pendidik, berarti yang bertugas mendidik atau mengajar di bidang akademisi. Berikutnya itu adalah latihan soal. Saya langsung ngambil yang ke nomor 3 yang kita bahas. Nomor 1, nomor 2 itu kan yang pertanyaannya adalah menurut kamu apa definisi akuntansi. Yang keduanya berikan argumentasi. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 itu yang saya minta adalah pendapat kamu, bukan pendapatnya Google gitu. Jadi agak terlalu sama, hampir sama semua jawaban sejuta umat. Nah, di latihan soal nomor 3 itu ada seperti ini. Selama pandemi di bulan Juni 2020, Olivia dan teman-temannya melakukan aksi pembagian masker, hand sanitizer, sembako kepada buruh, pemulung, dan driver ojol. Data-data informasinya ada beberapa, langsung kita lihat pertanyaannya ya. Pertanyaan yang poin A, sebutkan informasi akuntansi yang kamu temukan dalam ilustrasi di atas. Nah, informasi akuntansi berarti informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Pemasukan donasi orang tua 5 juta, berarti berhubungan. Yang kedua, uang jajan relawan 100.000 dari saku pribadi. Nah, ini yang agak ambigu kayaknya. Beberapa memasukkan uang jajan relawan itu ke dalam kelompok pemasukan. Satu lagi ada yang masukin dalam kelompok pengeluaran. Coba kita analisis ya. Uang jajan relawan 100.000 dari saku pribadi. Dalam kegiatan tersebut, relawan itu jajan. Tapi asal dari uang jajannya itu sendiri berasal dari saku pribadi. Berarti sebenarnya nggak ada sangkut pautnya di kegiatan itu dong. Tidak masuk kelompok pemasukan, tidak masuk pengeluaran juga. Mungkin
tafsiran yang yaitu ada yang memasukkan bahwa para relawan ini memberikan sumbangsi 100.000 untuk kegiatan tersebut, tapi bukan itu maksudnya ya. Yang berikutnya yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan hibah dari sponsor 3 juta, jelas. Pembelian hand sanitizer dan masker 1.500.000, yap. Donasi dari partisipan virtual sebesar 1 juta, ya, masuk juga. Terus pembentukan panitia, tidak ada transaksi keuangan, berarti nggak masuk. Pembelian sembako, ya. Pembuatan laporan keuangan, tidak. Pembayaran ongkos angkut pembelian, yap. Poin berikutnya adalah setelah kita mengelompokkan yang mana saja informasi akuntansi, selanjutnya adalah kita membuat yang namanya klasifikasi, yang mana kelompok pemasukan, yang mana kelompok pengeluaran. Yang masuk dalam kelompok pemasukan berarti yang ini, 1. Yang kedua, dana hibah, iya. Yang ketiga, donasi. Di sini ada nggak tadi? Oh, nggak ada. Berarti 9 juta ya, itu total pemasukan. Sementara yang kedua kita lihat untuk pengeluaran. Pembelian hand sanitizer dan masker 1.500.000, ini yang pengeluaran. Terus berikutnya pembelian sembako, iya, masuk pengeluaran. Di pembayaran ongkos angkut, iya. Kalau kita mau totalin, berarti yang pengeluaran itu besarnya 1.500.000 ditambah 4.500.000, 6 juta, tambah 100.000, berarti 6.100.000. Maka terdapat surplus antara 9 juta kurang 6.100.000, surplusnya adalah 2.900.000. Itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin B, sebutkan keputusan ekonomi yang dibuat oleh Olivia, berarti yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pengumpulan dana. Yang poin di sini bisa kita lihat kayak pengumpulan dana melalui donasi dari orang tua, lalu donasi dari partisipan virtual, dana hibah dari sponsor, termasuk kegiatan ekonomi yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan pembelian hand sanitizer, masker, dan sembako. Dan berikutnya itu adalah pembelian kembali sembako dan sanitizer dari nilai surplus dana di poin A tadi. Bisa seperti itu, 3 itu. Yang lainnya boleh ditambah, terserah. Terus yang C, kepada siapa laporan keuangan diserahkan oleh Olivia? Berarti laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban diserahkan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Pihak yang pertama adalah orang tua, yang kedua sponsor, dan yang ketiga adalah partisipan virtual. Boleh juga satu lagi untuk laporan pertanggungjawab mereka sebagai laporan internal bagi mereka. Nah, kita masuk ke bab 2, kita masuk ke konsep persamaan dasar akuntansi. Di dalam konsep persamaan dasar akuntansi ini, tadi di awal kita udah lihat mind mappingnya, ada H sama dengan U plus M. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari namanya harta. Harta dalam akuntansi disebut juga dengan aset atau aktiva. Ini bertiga sama aja, ini cuma 3 istilah. Ini biasanya istilah ini dipakai ketika soal-soal di akuntansi, termasuk soal-soal kayak SBMPTN di 2 tahun lalu ya, sama soal-soal ujian mandiri. Dia secara definisi merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Harta tersebut terbagi menjadi 2. Satu, harta berwujud atau tangible asset. Nanti yang kedua adalah harta yang tidak berwujud. Harta berwujud ini sendiri terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan harta lancar atau current asset, merupakan harta yang masa manfaatnya itu lebih kecil sama dengan 1 tahun, jadi sifatnya jangka pendek. Lancar, jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Contoh harta lancar itu adalah 1 kas atau uang tunai. Biasanya kata-kata di soal itu adalah bunyinya per kas. Contoh, membeli kertas 1 rim per kas 75.000, seperti itu. Yang B, piutang usaha, ini merupakan tagihan perusahaan tersebut ke pihak lain. Piutang berarti kebalikannya utang. Kalau utang kita punya kewajiban membayar, piutang kita berhak untuk menagih. Itu yang poin B.
Lalu yang berikutnya kita lihat yang poin C, piutang wesel. Beda dengan poin B adalah di poin C, piutang wesel atau wesel tagih, ini tagihannya berupa perjanjian, ada promise. Promise itu ada surat perjanjian di antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi keuangan. Contohnya seperti ini, pihak A itu punya piutang, pihak B yang punya utang, dan itu berada di atas kertas transaksi surat perjanjian. Di dalam surat perjanjian itu berisi bahwa pihak B meminjam kepada pihak A misalnya 100 juta pada tanggal 22 Juli 2020 yang akan dibayar dalam masa waktu 6 bulan dengan bunga per bulannya sekian persen, dan akan dibayar pada tanggal 22 di 6 bulan ke depan, seperti itu contohnya. Yang poin D, perlengkapan, disebut juga dengan BHP atau bahan habis pakai, contohnya alat tulis. Ini biasanya kurang dari 1 tahun nggak habis. Yang E, persenan barang dagang. Yang F, pendapatan yang masih harus terima. Ini sebenarnya kalau kita analisis dan kita nalarin, poin F-nya ini sama dengan poin B. Pengertiannya, pendapatan yang masih harus diterima berarti belum kita terima sepenuhnya dong, maka dia mirip kayak piutang, belum kita terima sepenuhnya. Poin D, beban dibayar di muka atau DDM, dibayar di muka, DDM. Contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Ilustrasinya adalah ada sebuah gedung untuk tempat kita melakukan usaha. Nah, gedung ini bukanlah gedung milik kita sendiri, tapi gedung yang kita sewa. Di tanggal 22 Juli 2020 langsung bayar 1 tahun untuk tanggal 22 Juli 2021. Itu maksudnya sewa dibayar di muka. Bisa ya? Terus yang poin H, investasi jangka pendek. Contohnya ini adalah kayak saham-saham yang biasanya nilai investasinya kurang dari 1 tahun. Itu adalah macam-macam atau jenis-jenis dari harta lancar. Yang kedua ada namanya harta tetap atau fixed assets. Ini masa manfaatnya juga lebih dari 1 tahun dan sifatnya jangka panjang. Contohnya kayak peralatan, kayak komputer ya, terus mesin, kendaraan, gedung, dan tanah. Nah, A, B, C, dan D, harta tetap tersebut memiliki nilai penyusutan. Sifatnya mengurangi nilai harta tetap, tapi kecuali tanah. Jadi kalau kita mau lihat secara detail seperti ini, gedung di tahun 2020 apakah sama nilainya dengan gedung di 10 tahun ke depan, begitu nilainya ya, nilai jualnya. Kecuali tanah biasanya nilainya cenderung dari tahun ke tahun maka tidak menyusut, justru makin tinggi. Kita masuk ke berikutnya, ke poin keduanya. Tadi kan A itu hartanya yang berwujud, yang B nya harta tidak berwujud atau intangible assets. Ini merupakan harta yang wujud fisiknya nggak kelihatan tapi manfaatnya kelihatan. Contohnya itu kayak goodwill atau reputasi atau nama baik. Terus yang B, copyright atau hak cipta. Ini biasanya kekayaan intelektual yang berupa kayak karya sastra, buku, musik, itu termasuk. Terus yang C, trademark atau merek dagang, contohnya kayak logo Apple, kayak yang gigitan Apple kayak gitu kan, itu trademarknya. Yang hak paten ini bedanya dengan hak cipta adalah hak paten itu biasanya lebih ke bidang teknologi, contohnya iPhone. Terus yang E ini adalah lisensi atau izin, begitu harta tidak berwujud. Nah, kita masuk ke berikutnya itu adalah ke poin keduanya. Tadi H itu adalah harta, sekarang kita lihat utang. Utang itu apa? Utang itu dalam akuntansi disebut juga dengan kewajiban atau liabilitas. Ini adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, bisa bank atau kreditur. Nah, apa saja yang termasuk pengelompokan utang? Kayak harta tadi ada harta lancar dan harta tetap. Di utang juga demikian, ada 2 kelompok. Short-term liability, ini L-nya hilang dong. Ini utang lancarnya ini masa pelulusannya kurang atau lebih kecil sama dengan 1 tahun. Dalam jangka pendek juga, contohnya kayak utang usaha. Utang usaha itu berarti utang yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha yang kita lakukan. Contoh kayak gedung yang kita sewa tapi belum kita bayar.
Kalau udah jatuh tempo berarti namanya utang sewa. Yang kedua, utang gaji. Perusahaan kita punya karyawan tapi kita belum gaji, berarti utang gaji. Terus yang ketiga, utang listrik, air dan telepon. Kalau misalnya belum jatuh tempo atau udah jatuh tempo tapi belum kita bayar, bisa disebut sebagai utang begitu. Jadi ini contoh-contoh utang usaha yang berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan. Yang poin B, utang wesel atau wesel bayar. Kalau tadi di harta disebut piutang wesel, maka di poin utang disebut dengan utang wesel. Jadi kebalikannya. Kalau tadi pihak A yang mempunyai piutang, yang punya piutang wesel, maka di sini di pihak B namanya utang wesel atau wesel bayar, punya kewajiban untuk membayar. Poin C, utang bunga. Biasanya kurang dari setahun, kalau enggak per bulan, per 3 bulan, atau per 6 bulan. Sifatnya jangka pendek pembayarannya. Lalu yang D, beban yang masih harus dibayar. Nah, ini juga kalau kita nalarin, poin D ini mirip dengan poin A. Kita nalarin ya, poin D-nya, beban yang masih harus dibayar, berarti belum kita bayar sepenuhnya dong, maka sama dengan utang usaha. Kayak gaji yang masih harus dibayar, berarti itu sama dengan utang gaji. Sewa yang masih harus dibayar, berarti dia sama dengan utang sewa, kayak gitu. Poin E, pendapatan diterima di muka. Diterima di muka, selanjutnya disingkat dengan DTM. Contohnya kayak sewa diterima di muka, iklan diterima di muka. Ilustrasinya mirip kayak ilustrasi yang tadi saya sebutkan di harta. Di sini kan kita sebutnya dengan sewa dibayar di muka, beban dibayar di muka, kita bayar sewa untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, kita sebut dengan sewa dibayar di muka dong. Nah, kalau di kelompok utang ini kita sebutnya pendapatan terima di muka. Jadi di posisi yang berbeda dalam poin ini, kita bergerak sebagai poin yang menerima pendapatannya. Kalau di harta berarti kita yang punya piutangnya, membayar DP dalam 1 tahun tadi, itu yang kita sebut dengan harta. Kita kan udah bayar itu gedung selama 1 tahun senilai 1 triliun misal, banyak banget, senilai misalnya 500 juta itu uang sewa, 500 juta untuk 1 tahun ke depan. Berarti karena kita udah bayar dalam jangka waktu 12 bulan, kita berhak dong untuk 12 bulan menempati gedung tersebut. Itu bagi kita namanya harta. Di poin utang ini, pendapatan terima di muka, ini adalah poin kebalikannya. Kita ambil dari sudut pandang yang menerima pembayaran. Artinya, kalau kita buat yang tadi pada saat kita membayar, kita sebut sebagai PTX, maka yang pihak yang menerima pembayaran gedung ini namanya PTY, misalnya. Maka dari sisi Y, itu disebut dengan pendapatan diterima di muka. PTY menerima sejumlah 500 juta untuk pembayaran sewa gedung selama 1 tahun ke depan. Jadi bagi PTY itu adalah suatu kewajiban untuk menyediakan itu gedung selama 1 tahun ke depan, gitu istilahnya. Kita lanjut yang poin B, berikutnya adalah utang jangka panjang atau disebut juga dengan long term liability. Ini masa pelunasan utangnya lebih besar dari 1 tahun, jangka panjang. Contohnya kayak utang bank, ini sifatnya lebih dari 1 tahun pembayarannya. Terus ada utang hipotek. Utang hipotek ini adalah utang atau kewajiban yang harus disertai dengan jaminan harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak berarti bisa kita sebut kayak sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat gedung dan sebagainya. Itu maksudnya harta yang tidak bergerak, bukan kendaraan bum. Terus yang C, utang obligasi. Utang obligasi ini adalah suatu bentuk surat pengakuan utang di mana kita punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan surat di dalam obligasi tersebut. Sebenarnya obligasi ini mirip kayak saham juga yang diperjualbelikan di bursa. PTA itu membutuhkan dana sejumlah 1 triliun. Dia membutuhkan dana tersebut, dia membuat namanya surat obligasi. Dia mengeluarkan surat obligasi. Di dalam surat obligasi itu dia menyebutkan nominal yang dia butuhkan, disebutkan juga berapa persen yang akan dia berikan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman, berapa persennya per tahun. Lalu PTA ini akan menjual surat obligasinya di pasar modal atau bursa efek. Pihak yang melihat
surat obligasi dari PTA ini kira-kira menjanjikan, misalnya kita sebut PTB, maka PTB yang bersedia ini akan memberikan sejumlah pinjaman sesuai dengan surat obligasi itu. Keuntungan bagi pihak B ini adalah sejumlah persen bunga yang dijanjikan oleh PTA. Jadi kita sebut obligasi ini adalah surat pengakuan utang. Lalu kita masuk ke berikutnya adalah poin terakhir dari HUM ini adalah poin M atau modal. Modal disebut juga dengan kapital atau ekuitas. Sama aja ya mereka ini. Artinya modal ini adalah harta kekayaan pribadi tapi si pemilik perusahaan. Jadi antara harta perusahaan itu beda dengan harta si pemilik perusahaan. Ini juga kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah yang sifat-sifatnya menambah modal, terus nanti yang kedua sifatnya mengurangi modal. Kita bahas satu persatu. Yang menambah modal itu ada akun-akun yang bersifat menambah modal. Akun-akun ini apa sih? Jadi akun-akun itu disebut juga dengan rekening di dalam akuntansi. Contoh kayak kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, itu disebut dengan akun atau rekening di dalam akuntansi. Terus itu kelompok harta ya. Sementara untuk utang, tadi ada utang hipotek, utang obligasi, utang sewa. Itu disebut dengan akun-akun kelompok utang. Nah, yang poin A ini yang menambah modal adalah akun-akun yang sifatnya menambah modal. Contohnya kayak modal awal. Jadi modal ini juga disebut dengan akun. Sifatnya modal awal ini adalah investasi si pemilik perusahaan pertama sekali ketika dia mendirikan usaha. Ilustrasinya seperti ini. Kita pengen mendirikan usaha, kita sebut usaha kita ini PT Kedondong. Nah, pada saat kita mendirikan PT Kedondong ini, kita menginvestasikan duit sejumlah misalnya 500 juta plus peralatan kayak komputer. Kalau dinilaikan uang, peralatan dinilaikan menjadi 20 juta. Itu adalah disebut dengan investasi awal. Itu sifatnya menambah modal. Di poin B ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha yang di sini itu berbeda dengan pendapatan yang dimaksud di dalam harta yang tadi, yang ada pendapatan yang masih harus terima, atau yang kedua pendapatan yang ada di utang, pendapatan diterima di muka. Itu beda ya. Jadi pendapatan yang maksud di sini adalah pendapatan usaha, penghasilan yang diperoleh bukan piutang, bukan pula utang yang berasal dari kegiatan usaha. Contohnya itu adalah pendapatan sewa. Berarti kita punya usaha untuk menyewakan gedung. Setiap kita menyewakan gedung lalu dibayar oleh yang penyewa, kita sebut sebagai pendapatan sewa. Itu namanya pendapatan usaha atau penghasilan usaha. Yang kedua pendapatan jasa, berarti berkaitan dengan jasa yang kita lakukan, kita dapat pendapatan, itu disebut dengan pendapatan usaha juga di sini. Paham ya? Terus poin C, penjualan. Kalau dia di perusahaan dagang, salah satu akun yang menambah modal juga itu namanya akun penjualan di perusahaan dagang. Tapi perusahaan jasa itu tidak mengenal namanya penjualan barang dagang. Jadi dia cuman kayak pendapatan jasa doang kalau di perusahaan jasa. Itu poin yang menambah modal. Kita masuk ke poin yang mengurangi modal. Berarti akun-akun yang sifatnya mengurangi modal seperti Thrive. Kalau tadi ada modal awal yang berasal dari pemilik perusahaan di poin ini, di poin menambah modal, maka di sini adalah kebalikannya. Jadi poin B ini seluruhnya adalah kontradiksi dari poin A yang ada di sini. Kebalikannya. Kalau modal awal menambah modal, berarti Thrive itu sifatnya mengurangi. Kalau di poin A, modal awal kita yang menambahkan atau menginvestasikan modal kita, yang di poin B di sini, di Thrive ini, berarti kita mengambil untuk keperluan pribadi. Jadi pemilik menginvestasikan di sini, dari duitnya yang diinvestasikan di sini diambil, tapi untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Itu disebut dengan Thrive. Di sini sifatnya mengurangi modal. Poin B-nya di sini beban usaha, berarti kebalikan dari pendapatan usaha. Kalau pendapatan usaha itu merupakan penghasilan perusahaan, maka beban usaha ini adalah pengorbanannya, kebalikan daripada pendapatan usahanya. Beban usaha ini berkaitan dengan pengorbanan perusahaan, bukan kas, bukan juga utang. Ini nggak sama dengan beban dibayar di muka, di harta tadi. Tidak sama juga dengan beban yang masih harus dibayar. Masih harus dibayar berarti utang. Beda ya. Beban di sini adalah
segala bentuk pengorbanan kita yang timbul karena dari kegiatan usaha kita. Contohnya beban sewa, ada juga beban gaji, ada beban asuransi. Bisa bedain ya. Terus yang poin C, pembelian. Berarti juga di perusahaan dagang, pembelian barang dagang itu masuk ke dalam kelompok yang mengurangi modal. Kebalikan dari penjualan. Penjualan menambah modal, pembelian mengurangi modal. Begitu. Nah, kita masuk ke poin yang berikutnya. Dalam konsep persamaan dasar akuntansi namanya hubungan komponen dalam PDA, berarti hubungan H, U, dan M. Hubungannya adalah harta sama dengan utang plus modal, hubungan yang pertama. Yang kedua, kalau secara tematisnya, kalau H sama dengan U plus M, harta sama dengan utang plus modal, berarti kalau dari sudut pandang U sama dengan H min M, cuma pindah-pindah ruas doang. Terus yang terakhir, M berarti H min U. Nah, berikutnya adalah kita lihat contohnya. Di suatu perusahaan PT XYZ diketahui nilai harta perusahaan tersebut 100 juta dengan utang sebesar 70 juta dan modal senilai 30 juta. Kalau kita membuat secara matematis dimulai dari H sama dengan U plus M, berarti 100 sama dengan 70 plus 30. Atau yang kedua, U sama dengan H min M, berarti 70 sama dengan 100 kurang 30. Atau yang terakhir, M sama dengan H min U, berarti 30 sama dengan 100 kurang 70. Itu kalau secara matematis. Tapi kalau kita buat hubungan komponen dalam persamaan dasar akuntansinya, kalau kita lihat secara akuntansi, 100 sama dengan 70 plus 30 artinya adalah harta kekayaan di PT XYZ yang senilai 100 juta tersebut terdiri atas dana dari pihak ketiga yang kita sebut dengan utang sejumlah 70 juta dan juga berasal dari dana pribadi pemilik perusahaan yang kita sebut dengan modal sebesar 30 juta. Itu maksudnya. Oke.